Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Amma ba'du. Selamat pagi, siang, sore, malam buat teman-teman yang sedang menyaksikan video ini. Sebelumnya, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Alfian Muhammad Nur dengan NIM 081711733028. Kali ini kita akan membahas terkait sistem rekam medis dan juga video ini sebagai untuk pemenuhan ujian akhir semester sistem rekam medis dari S1 Teknik Biomedis Universitas Airlangga. Buat teman-teman yang mungkin belum tahu apa itu sistem rekam medis, nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, kemarin saat kuliah kita sempat membahas terkait dengan sistem komunikasi yang ada di rumah sakit, yang juga tentu terkait juga dengan rekam medis ya, karena setiap kegiatan yang dilakukan harapannya bisa terdokumentasi dengan baik dan menjadi catatan untuk pasien, yang nanti bisa dilihat perkembangannya dari ketika awal masuk dan sampai nanti keluar. Kurang lebih fitur utama yang ada di rumah sakit, pertama ada monitoring BPJS, triage, tindakan keperawatan, anamnesa, diagnosa, registrasi, dan bahkan sampai resep untuk nanti kemudian ditukar menjadi obat yang akan dikonsumsi oleh pasien. Kurang lebih seperti inilah fitur yang utama pada sistem. Nah, pada bagian ini saya mendapat bagian untuk menjelaskan terkait tindakan keperawatan. Jadi kita akan berbicara nih lebih detail terkait sistem rekam medis yang ada di tindakan keperawatan. Kalau misal teman-teman penasaran dengan yang lainnya, bisa lihat cek video teman-teman dari S1 Teknik Biomedis yang lain. Oke, kita lanjut. Sistem rekam medis dengan bahasan khusus terkait tindakan keperawatan. Apa itu sistem rekam medis? Nah, rekam medis itu adalah dokumen atau berkas berisi catatan pasien yang berisi identitas, pemeriksaan, pengobatan, dan tindakan lain pada sarana pelayanan kesehatan untuk rawat inap dan rawat jalan. Ini untuk lembaga yang diadopsi pemerintah atau lembaga swasta juga harus melakukan apa yang dinamakan dengan rekam medis, karena dokumentasi ini penting untuk melihat perkembangan pasien dan juga melihat catatan-catatan sebelumnya, perlakuan sebelumnya. Nah, kemudian kita bahas apa itu tindakan keperawatan. Tindakan keperawatan merupakan kegiatan bersama pasien, keluarga, dan tenaga kesehatan pasien sesuai dengan perencanaan dan kriteria hasil yang ditentukan. Oke, kita lanjut. Alur kegiatan. Nah, kurang lebih kalau semisal kita gambarkan ya, kegiatan saat pasien masuk sampai nanti melaksanakan tindakan keperawatan, kurang lebih alurnya seperti ini. Jadi, pasien datang ke rumah sakit atau ke klinik kesehatan atau ke lembaga lain yang fokus untuk penanganan pasien, kemudian dibagi dua, apakah pasien tersebut sudah pernah melakukan pelayanan di situ atau belum. Kalau belum, maka akan didaftarkan sebagai pasien baru dan mendapatkan nomor baru. Kalau sudah pernah, bisa menggunakan nomor yang sebelumnya sudah digunakan. Tapi itu tergantung juga dengan sistem yang digunakan oleh klinik tersebut. Nah, kemudian di pendaftaran dan administrasi ini juga terbagi dua. Apakah pasien tersebut menggunakan BPJS atau mandiri? Kalau terkait BPJS, urusan keuangan sudah diakomodir oleh pemerintah. Sedangkan untuk mandiri, dia harus mengurus dulu nih terkait dengan keuangan sebelum akhirnya lanjut. Nah, kemudian kita lihat nanti kondisi pasiennya seperti apa. Apakah butuh yang rawat jalan atau yang rawat inap. Kalau rawat inap kan cenderung pasien yang keluhannya berat. Dan juga kalau rawat jalan itu biasanya pendaftaran administrasi dilakukan pasien bersama dokter. Sedangkan kalau sedangkan kalau rawat inap karena biasanya cenderung pasien yang parah mungkin ya, sehingga pendaftaran administrasi biasanya dilakukan oleh pihak klinik dan keluarga, sedangkan pasien langsung dibawa untuk ke rawat inap. Setelah itu kemudian ditentukan tindakan keperawatan yang akan diberikan kepada pasien. Nah, harapannya ketika pasien dari pertama masuk sampai nanti dilakukan tindakan keperawatan ataupun nanti sampai KRS atau keluar rumah sakit, itu tercatat dengan baik dalam dokumentasi rekam medik, tanggal keluar, tanggal masuk, dan sebagainya. Kalau kita berbicara terkait dokumentasi rekam medik, terbagi dua. Pertama, administrasi dan klinik. Administrasi berisi tentang biodata atau kelengkapan pasien terkait data diri dan sebagainya. Sedangkan kalau klinis berisi tentang kegiatan pelayanan yang dilakukan di dalam klinik kesehatan tersebut atau rumah sakit tersebut. Oke, seperti itu. Kalau misalnya ada pertanyaan, mungkin teman-teman bisa di-share di bawah. Nanti kita sama-sama belajar untuk saling menjawab. Saling bertanya dan saling menjawab. Nah, tindakan keperawatan. Kan tadi sudah sampai di bagian tindakan keperawatan ya. Jadi setelah pendaftaran, kemudian rawat, apa yang ditentukan, kemudian ke tindakan keperawatan. Di tindakan keperawatan sendiri terbagi menjadi 3 lagi. Yang pertama ada persiapan, yang kedua ada perencanaan atau intervensi, yang ketiga ada dokumentasi.
Di persiapan kegiatannya yang saya berikan tanda bold merupakan yang perlu dicatat ya. Jadi kayak review tindakan. Jadi sebelumnya apakah pasien sudah dapat perlakuan seperti apa. Kemudian menganalisa kemampuan dari tim perawat atau tim medis yang bertugas, kemudian mengetahui komplikasi dengan cara mengecek pada bagian-bagian tubuh atau kemudian dengan cara anamnesa atau melakukan wawancara, kemudian menentukan dan mempersiapkan tindakan. Nah, tentunya juga harus disiapkan lingkungan yang kondusif dan juga memperhatikan aspek hukum dan etik. Selanjutnya ke tahap intervensi, ini terbagi menjadi dua, atau di beberapa sumber juga dibagi menjadi tiga. Ada independen dan dependen. Yang satunya lagi ada juga dituliskan interdependen, tapi saya tidak masukkan di sini. Untuk kegiatan independen artinya kegiatan yang bisa dilakukan oleh tindakan keperawatan tanpa perlu berkolaborasi dengan pihak lain. Jadi memang mereka memiliki hak untuk melakukan tindakan tersebut. Yang pertama, tindakan untuk merumuskan diagnosa. Tindakan ini dilakukan dengan cara pengecekan ya, mulai dari istilahnya 6B, ada bladder, kemudian bowel, bones, dan yang lainnya. Ini dicek oleh perawat atau petugas medis yang bertugas untuk kemudian dilakukan diagnosa. Kemudian kegiatan terapeutik. Kegiatan terapeutik merupakan kegiatan dalam mengkomunikasikan dan juga istilahnya konfrontasi dengan pasien. Jadi harapannya bisa memberikan positivitas kepada pasien untuk selanjutnya. Jadi ini merupakan apa ya? Tindakan komunikasi antara petugas medis dan pasien untuk kelancaran pelayanan ke depannya. Kemudian edukatif, pembimbingan, dan juga merujuk. Kalau semisal ternyata pasien ini tidak bisa untuk dilayani di instansi di klinik tersebut, maka diperlukan rujukan untuk ke yang lebih tinggi lagi. Kemudian untuk kegiatan dependen, ini membutuhkan kolaborasi dengan tenaga lain, seperti tenaga radiologi atau tenaga staf gizi, dan lain-lain yang ada di rumah sakit. Kemudian dokumentasi. Jadi setiap kegiatan yang dilakukan ini kemudian dicatatkan oleh petugas yang melakukan tersebut. Nah, kemudian hasil dari pencatatan tersebut diberikan kepada petugas rekam medis yang nantinya akan didata dan dikumpulkan menjadi satu bagian, mulai dari data administrasi dan klinis menjadi satu. Nah, kegiatannya secara umum ya, kalau kita bicara di dalam ruangan yang terjadi ketika pasien tersebut sudah masuk ke dalam ruangan dan kemudian diperiksa oleh petugas medis, yang pertama ada pengkajian dan analisa data. Ini untuk yang warna hijau, biru, dan kuning sesuai dengan bagian yang di sini. Jadi warna hijau untuk yang termasuk dalam persiapan, warna biru termasuk dengan perencanaan, dan warna kuning termasuk dengan dokumentasi. Jadi untuk yang pertama ada pengkajian dan analisa data. Jadi di sini diharapkan bisa dapat diagnosa terkait kebutuhan apa yang dibutuhkan oleh pasien ini selanjutnya, sehingga bisa mendapatkan peningkatan mutu kesehatan dari pasien tersebut. Kemudian kegiatan intervensi lebih ke menentukan kegiatan apa yang cocok atau perlakuan apa yang cocok kepada pasien sehingga bisa meningkatkan mutu kesehatan pasien dan tetap menyembuhkan. Dan implementasi lebih ke praktek langsung atau kemudian termasuk ke dosis-dosis yang diberikan dari petugas medis ke pasien. Kemudian tahap evaluasi. Nah, aktor-aktor yang berperan selain dari keluarga dan juga pasien tersebut, karena di sini tindakan keperawatan ya, jadi langsung saya fokuskan ke tindakan keperawatan saja. Jadi ada dokter, perawat, staf ahli. Staf ahli sini bisa macam-macam, bisa gizi, radiologi, fisioterapis yang sekiranya memang sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan mutu kualitas kesehatan pasien. Nah, saya coba buat studi kasus ya. Jadi ketika pasien tersebut datang, ini sudah sampai selesai di tahap administrasi dan kemudian sampai ke tahap anamnesa atau kegiatan wawancara yang dilakukan oleh petugas medis terhadap pasien untuk menanyakan kebutuhan pasien atau keluhan-keluhan yang didapatkan pasien, sehingga kita bisa menentukan nih perlakuan apa atau kegiatan apa yang cocok untuk dilakukan kepada pasien tersebut. Jadi semisal ini dokternya bertanya keluhan apa yang dirasakan, pada daerah mana keluhan tersebut dirasakan, apakah sudah lama dan seberapa sering terjadi. Kemudian pasien menjawab sering sesak napas, terutama saat kondisi baru bangun tidur, sesak napas yang dirasakan cukup sering membuat saya tidak nyaman. Jadi untuk kasus ini kita bahas semisal pasien tersebut mengalami sesak napas. Untuk data-data yang sudah dokumentasi sebelumnya terkait administrasi dan pelayanan sebelum tindakan ini sudah dicatat terlebih dahulu di dalam
eh, dokumen rekam medik yang dimiliki pasien. Jadi di sini akan fokus ke tindakan perawatan seperti apa yang akan dibutuhkan oleh pasien tersebut untuk meningkatkan mutu kesehatannya. Nah, karena ini kemudian kita masuk ke bagian tingkat ringan ya. Jadi masuknya ke rawat jalan, tidak sampai ke rawat inap. Kemudian dilakukan pengkajian dan analisa data dan kegiatan yang dilakukan untuk intervensinya terapeutik dan kemudian kegiatan yang dilakukan adalah oksigenasi. Jadi terapeutik tadi komunikasi terkait setelah pasien ini didengarkan dulu keluhannya seperti apa dan kemudian memberikan feedback positif dari petugas medis ke pasien untuk meningkatkan mutu pelayanannya. Kemudian kalau semisal dalam kasus ini pasien itu butuh untuk melakukan oksigenasi. Jadi untuk implementasinya pasien membutuhkan oksigenasi dari tindakan keperawatannya. Jadi bisa melalui nasal kanul atau simple mask. Nasal kanul itu merupakan selang ya. Simple mask itu merupakan masker yang untuk nanti kemudian bisa menyalurkan oksigen dari tabung oksigen kepada pasien. Nah, misal ini dia menggunakan nasal kanul atau simple mask dengan dosis 5 liter per menit. Nah, kegiatan-kegiatan ini yang kemudian dicatatkan. Kalau kita bicara soal tindakan keperawatan, berarti yang masuk di sini tindakan terapeutik dan oksigenasi. Jadi setelah dicek keluhan di bagian mana saja dan juga didata oleh dokter, kemudian menentukan implementasi apa yang harus diberikan kepada pasien. Kemudian dievaluasi. Ini terkait dengan activity diagram yang juga kemarin sudah menjadi tugas yang diberikan. Jadi saat pertama pasien mulai masuk dan mendaftar, ini terkait dengan bagian administrasi, kemudian wawancara kondisi pasien, atau bisa kita sebut anamnesa. Hasil wawancara kemudian informasi pasien dicatatkan dalam dokumen rekam medis. Kalau di sini udah sampai ke bagian penyatuan data-data ya. Jadi dari dokumen rekam medis yang wawancara, dokumen rekam medis yang tindakan keperawatan, tindakan yang dilakukan, evaluasi, kemudian dijadikan satu dalam dokumen rekam medis. Seperti itu. Jadi kalau kita akhirnya mengucilkan lagi, kalau dari tindakan keperawatan itu dokumen rekam medik apa saja yang perlu dicatat, bagian intervensi dan implementasi. Sedangkan kalau bagian sebelum itu bisa kita sebut di bagian administrasi atau persiapan, dan setelah itu masuk ke bagian evaluasi kegiatan dari pasien tersebut. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan informasi sistem rekam medik khususnya di bagian tindakan keperawatan. Sumber dari apa yang saya sampaikan dari ada yang nulis ringkasan jurnal, kemudian juga sempat wawancara dengan salah satu mahasiswa keperawatan di kampus. Jadi kalau misalnya ada yang keliru, saya mohon maaf dan semoga bermanfaat ya. Jadi kalau ada yang pengen bertanya atau diskusi bisa langsung komentar di bawah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.